mana perangkat 59 diberhentikan sebelum waktunya habis masa jabatan sudah diberhentikan berdasarkan SK pengangkatannya, berdasarkan Undang-Undang 59, berdasarkan Inmendagri nomor 10 tahun 90 dan berdasarkan Peraturan Menteri 67 tahun 2017 di pasal 12 ayat 1. Itu jelas bahwa di situ bahwa perangkat desa melaksanakan tugas sampai dengan habis masa tugasnya berdasarkan SK pengangkatan. Selamat sore Pak Iwan ya. Selamat sore Pak Mas Ebit ya. Ada kegiatan apa Pak hari ini? Jenengan sebagai Ketua FKA PD Forum Kajian dan Advokasi Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk deh Pak. Ya, terima kasih Mas Ebit untuk kegiatan hari ini. Yang jelas FKA PD dalam hal ini Forum Kajian Advokasi Peraturan Daerah yang ada di Kabupaten Nganjuk melaksanakan pendampingan terhadap ketiga perangkat desa, dalam hal ini juga sebagai pemohon untuk melakukan upaya hukum atas pemberhentiannya yang menurut ketentuan aturan yang ada yang jelas bertentangan dan memang itu tidak sesuai dengan hak jabatan yang semestinya melaksanakan tugas sampai dengan usia 64 tahun berdasarkan Undang-Undang nomor 9 dan Inmendagri nomor 10 tahun 90 pada paragraf 2 di angka 3 dan huruf A bahwa menyatakan warga negara Indonesia yang mempunyai atau memiliki sebagai sekretaris desa, sebagai kepala urusan, sebagai kepala dusun, maksimal jabatannya sampai usia 64 tahun. Itu eksplisit disampaikan di dalam ketentuan Inmendagri nomor 10 tahun 90. Berarti ini 3 perangkat desa Pak ya? Ya, itu Sudah diberhentikan per kapan itu Pak untuk pemberhentian? yang jelas untuk pemberhentiannya itu yang jelas sampai hari ini belum sampai 90 hari. Ya, diterima surat keputusan daripada kepala desa Dembangan, kepala desa di dusun Sanggerahan dan kepala desa Kedung Dowo. Itu kalau di Kedung Dowo itu Pak Musito selaku kepala dusun. Kalau di Pak Suparmin itu ya perangkat desa juga di ujung Sanggerahan. Kalau di Dembangan itu Pak Sunarto, Pak Sunari itu Mutin Dembangan. Itu tadi kita melakukan upaya hukum kaitannya ke PT UN, ya kan? Dengan kita sudah menunjuk lawyer untuk nanti akan melakukan upaya hukum sebagai kuasa hukum dari pihak pemohon. Terus harapan jenengan bagaimana Pak? Apa Mas? Harapan jenengan bagaimana terkait permasalahan ini Pak? Ya, harapan kami sebenarnya upaya hukum ini merupakan suatu hal yang memang wajib dilaksanakan bagi perangkat 59. Tatkala diberhentikan di usia 60 itu memang belum waktunya untuk purna tugas, ya kan? Sehingga pada dasarnya perangkat 59 itu bukan meminta sesuatu yang lebih dari hak yang telah diperoleh sebelum undang-undang baru ini diberlakukan, namun kami juga tidak menginginkan atau menolak suatu kebijakan yang mengabaikan sebuah ketentuan yang melindungi daripada hak itu, terutama pada ketentuan peralihan di pasal 118 di ayat 5 Undang-Undang nomor 6 tahun 2014. Yang jelas di situ bahwa subjek hukum lama yang tidak berstatus sebagai negara sipil tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya. Dan itu pun juga dipertegas di dalam Permendagri nomor 67 tahun 2017 pada pasal 12 di ayat 1. Itu
sangat eksplisit tentang petunjuk bagaimana hak subjek hukum sebelum undang-undang sebelum undang-undang baru ini diberlakukan. Berarti ini upayanya langsung ke pelaporan, Pak ya? Upayanya langsung ke pelaporan ini, Pak ya? Upayanya yang jelas dalam waktu dekat kami menyerahkan sepenuhnya kepada kuasa hukum yang sudah kita tunjuk dengan ditunjuk oleh para pemohon dan tadi kita dampingi. Berarti melakukan gugatan gitu, Pak ya? Ya. Apa nggak ada upaya lain, Pak, sebelum langkah ini diambil? Sebenarnya kami sudah melakukan upaya-upaya, namun upaya-upaya itu yang jelas menemui titik yang tidak ada jalan keluarnya kecuali kita menempuh suatu upaya hukum bagaimana kepastian hukum hak jabatan daripada perangkat desa 579 yang jelas. Kantor pengacara, Pak ya, untuk melakukan gugatan, Pak ya? Betul. Terus sebelumnya upaya-upaya itu sudah bagaimana, Pak? Kok sampai ini kok tiba-tiba kok ada gugatan ini kan? Apakah sudah ada upaya lain pendekatan atau komunikasi dengan pemerintahan daerah? Jadi pada dasarnya perangkat 59 terkait hak jabatan yang saat ini sedang ada sengketa di Kabupaten Nganjuk, itu kami sudah berupaya melakukan upaya-upaya diantaranya berdialog dengan Bapak Bupati, itu sudah kami lakukan. Kami juga sudah melakukan hearing dan audiensi dengan pihak Komisi 1 yang dimana audiensinya juga dihadiri oleh Kabag Hukum dengan oleh Kepala Dinas PMD dan asisten pemerintahan ya, desa. Sudah dilakukan semua, Pak ya? Sudah, bahkan hearing di Dewan sudah kami lakukan terkait hal ini, ya kan? Terus yang terakhir kami mengirimkan yang namanya nota keberatan kepada Bupati, ya ini, yaitu pada tanggal 26 Februari 2026, okay. Yang mana surat nota keberatan ini kita tembuskan kepada Kemendagri, Inspektorat Kemendagri, gitu. Dirjen Bina Desa Kemendagri, kita sampaikan juga kepada Gubernur Jawa Timur, kita sampaikan kepada Inspektorat Provinsi Jawa Timur, juga kita sampaikan kepada Dinas PMD Jawa Timur. Untuk di Nganjuk itu juga sudah kami sampaikan tembusan surat ini kepada satu, ya kan, itu Ketua DPRD Nganjuk, Ketua Komisi 1, ya kan, Kabag Hukum, Inspektorat, PMD, Sekda, ya kan, dan istilahnya ini sudah kita sampaikan nota keberatan ini terkait masalah hak jabatan, di mana perangkat desa pada saat kami melakukan nota keberatan itu sudah diterbitkan yang namanya rekomendasi bupati. Ya, kan? Terus hasilnya apa, Pak? Hasilnya surat kami tidak ditanggapi secara substansi, malah kami di NO oleh Pemkab Nganjuk. Ini bukti jawaban NO dari Pemkab Nganjuk. Artinya kami pada saat menyampaikan nota keberatan itu bukan berarti kami tidak punya legalitas. Saya sebagai perangkat desa yang punya kerugian potensial terkait masalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Pemkab Nganjuk terkait pemberhentian perangkat 59 di usia 60 tahun dengan menerapkan norma hukum baru yang sebenarnya bukan porsi yang harus diterapkan oleh perangkat 59, karena perangkat 59 punya porsi sendiri dan itu dilindungi oleh undang-undang desa, di mana itu di ketentuan peralihan. Okay. Di Nganjuk berapa, Pak, itu, Pak, untuk perangkat yang 579 itu istilahnya, Pak? Yang jelas menurut data yang masuk pada kami FKAPD ya, itu ada sekitar 25 orang sampai saat ini, dan mungkin juga ada lebih lah, tapi kalau 25 orang itu sudah pasti sampai hari ini. Makanya kami hari ini melakukan agenda upaya hukum, bagaimana kepastian hukum itu kami dapat dan keadilan itu betul-betul nanti akan terjawab tatkala kita melakukan upaya hukum pada tingkat pengadilan tata usaha negara. Mungkin ada pesan-pesan, Pak, untuk teman-teman perangkat atau yang
SK-nya istilahnya 579 itu Pak. Pesan-pesan kami ya, saya selaku ketua RKPD di Kabupaten Nganjuk, forum kajian advokasi dan peraturan daerah di Kabupaten Nganjuk, kepada perangkat 59, jangan patah semangat bahwa kita di sini bukan istilahnya melawan pemerintah. Kita tidak berani melawan pemerintah pada tingkat undang-undang. Yang jelas kita itu dilindungi hak kita. Cuman dalam penerapan hukum yang ada di Kabupaten Nganjuk, yang jelas tidak ada kompetensi sama sekali yang dilakukan oleh pejabat terkait masalah aturan dan regulasi daerah yang ada di Kabupaten Nganjuk. Sehingga dengan satu keadaan di mana tidak adanya kompetensi daripada pejabat Pemkab Nganjuk, terutama kepala bagian hukum dan dinas PMD, itu menjadikan suatu korban di mana perangkat 59 diberhentikan sebelum waktunya habis masa jabatan, sudah diberhentikan berdasarkan SK pengangkatannya, berdasarkan Undang-Undang 59, berdasarkan Inmendagri nomor 10 tahun 90, dan berdasarkan Peraturan Menteri 67 tahun 2017 di pasal 12 ayat 1. Itu jelas bahwa di situ bahwa perangkat desa melaksanakan tugas sampai dengan habis masa tugasnya berdasarkan SK pengangkatan. Ya, terima kasih Pak. Ya. Bagaimana Pak Pri tanggapan jenengan terkait pelaporan dari Pak Iwan tadi selaku Ketua Forum Kajian dan Advokasi Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk? Hari ini kan melakukan upaya gugatan Pak. Bagaimana Pak tanggapannya? Jadi begini, saya sangat setuju itu digugat di PT UN itu memang jalan yang terbaik seperti itu. Karena apa? Sudah nego-nego tapi nggak ada, istilahnya nggak ada tanggapan sama sekali. Lebih baik diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Itu saya harapkan ya seperti itu. Tapi nanti dari pihak desa maupun kecamatan maupun kabupaten harus istilahnya harus melaksanakan apapun hasil keputusan itu harus dilaksanakan. Dari pihak perangkat desa yang sudah dipensiun yang mengajukan gugatan ke PT UN, ya harus legowo, apapun hasilnya kedua belah pihak harus bisa menerima, harus dijalankan. Dengan kalau menolak hasil keputusan dari pengadilan PT UN itu tadi. Berarti berapa perangkat Pak ini tadi Pak? Ada 3 tadi 3 perangkat yang sudah dipensiun usia 60, 3 perangkat 3 kecamatan. Nah, itu istilahnya memang harus benar seperti itu. Jadi memang sudah tidak ada solusi lain Pak ya? Karena di nego pun mereka tidak bergeming sama sekali. Sudah melakukan upaya-upaya pendekatan. Sebenarnya, tapi apa boleh buat? Memang harus lewat jalur hukum. Jadi apapun hasil keputusan dari pengadilan tata usaha negara, semua pihak harus patuh, harus dijalankan. Jangan sampai nanti sudah mendapat keputusan itu istilahnya ada pihak-pihak yang mengingkari. Itulah saya harapkan legowo semuanya. Cukup boleh masalah nih. Apapun harus ditaati, harus semua kedua belah pihak hasil dari keputusan pengadilan tata usaha negara itu tadi. Jangan kok enak nih, seandainya ini sudah menjadi keputusan tetap, cek panggah ngeyel kepala desa atau camat atau siapapun yang, karena yang berhak untuk memberhentikan perangkat desa ini berdasarkan aturan kepala desa. Makanya saya mohon kepada kepala desa, nanti apapun keputusannya, sampean-sampean yang sudah memberi pemberhentian SK pemberhentian perangkat desa harus taat patuh pada keputusan pengadilan tata usaha negara. Terus untuk pesan kesannya Pak Bri? Intinya dari pihak-pihak yang penggugat maupun yang digugat harus patuh pada keputusan pengadilan tinggi tata negara, karena dipetung-petung ya
angel padha ngeyel karepe dhewe. Ya wis, itu jalan yang terbaik. Jadi mohon semua kepala desa sekali lagi hasil keputusan harus ditaati. Ditaati dan harus dijalankan. Hasilnya apapun harus taat, harus patuh. Itulah biar Nganjuk itu lebih kondusif dan aman terkendali. Ya, terima kasih Pak Rini. Ya.